Jelas. Ya, Pak. Oh, ya. Terima kasih. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu Ketua Wilayah IGI Riau, Ibu Delta, dan Ibu Ketua IGI Inhil, Ibu Delta juga ya, Dinda Gusliani, BHP ya, dan kawan-kawan semua, host, co-host, MC, dan semuanya, serta Dinda Imran selaku narasumber pada pelatihan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq walau karihal kafirun walau karihal musyrikun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bapak Ibu yang kami hormati, ini sebenarnya dalam jadwal kita adalah hari terakhir kegiatan 30 diklat di masa pandemi, dan Inhil dalam jadwal kami itu yang terakhir, tetapi karena ada beberapa yang tertunda karena sesuatu dan lain hal, ya kemungkinan masih ada yang tanggal 27, 28, tapi jumlahnya tidak banyak lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini sebenarnya terselenggara atas kerjasama banyak lembaga. Yang pertama Ikatan Guru Indonesia tentu saja, yang kedua Jaringan Sekolah Digital Indonesia, kemudian ada narasi.com, kemudian ada Yayasan Guru Belajar, kemudian ada kitabisa.com. Kegiatan ini awalnya sebenarnya tidak ada dalam perencanaan IGI pusat. Lebih banyak kegiatan itu akan dilaksanakan pada bulan guru nantinya, pada bulan November dan Desember, dan itu akan dibantu oleh pengurus pusat IGI. Tetapi karena ada tawaran kerjasama dari pihak lain, kemudian kegiatan ini kita laksanakan dan kita tawarkan ke teman-teman IGI daerah. Karena prinsip sebenarnya adalah pelaksana kegiatan itu IGI daerah, motivatornya dan fasilitatornya dari pusat dan wilayah. Bapak Ibu yang kami hormati, awal dari kegiatan ini adalah ketika kitabisa.com dengan narasi membuat konser musik dalam rangkaian penggalangan dana untuk penanggulangan COVID-19. Tetapi karena dananya berlebih, ya, puluhan miliar yang terkumpul, kemudian dana ini sebagian masih tersisa, dan itulah yang diberikan ke organisasi guru. Ada 4 organisasi guru yang dilibatkan, dan salah satunya adalah Ikatan Guru Indonesia dan ISD. Dana ini kemudian kami bagi dua, Bapak Ibu. Dana pertama digunakan untuk membantu dan memberikan penghargaan kepada kawan-kawan guru kita yang melakukan sesuatu melebihi batas pengabdian. Itu menurut kami di pengurus pusat. Kenapa kami menyebutnya melebihi batas pengabdian? Karena mereka-mereka ini melakukan sesuatu tanpa instruksi dan perintah, ya, dari kepala dinas, dari kepala sekolah bahkan, apalagi dari kementerian. Tapi mereka turun tangan mendatangi anak-anak mereka, anak didik mereka di rumah-rumah mereka atau secara berkelompok di salah satu rumah siswa tersebut. Mereka ini butuh kita memberikan penghargaan kepada mereka sebagai sebuah inisiatif yang luar biasa dalam upaya mereka tetap memberikan hak kepada anak didik meskipun sebenarnya di luar kewajiban mereka. Bapak Ibu yang kami hormati, itu jumlahnya 125 orang, 150 orang. Kemudian 150 orang itu masing-masing kita berikan Rp800.000. Syaratnya mudah saja, mereka cukup mengirimkan video atau foto sebagai bukti mereka melakukan program guru kunjung, kemudian membuat sedikit cerita atau narasi tentang apa yang mereka lakukan dan mengapa mereka melakukannya, dan mempostingnya di di blog IGI. Ya, setelah itu nomor rekeningnya dikirimkan dan kemudian dananya kami transfer. Sistem ini memudahkan kita untuk memberikan penghargaan kepada kawan-kawan guru. Kemudian yang kedua, dana itu kita gunakan untuk pelatihan seperti hari ini. Pelatihan ini kita berikan ke teman-teman IGI daerah dan wilayah yang mendaftarkan diri sampai pada tanggal 20 September yang lalu. Ada 141 kabupaten kota dan wilayah yang mendaftar, dan kemudian kita memilih 30 di antara mereka.
Insya Allah kegiatan seperti ini akan kita tawarkan kembali ke daerah. Jumlahnya lebih banyak lagi. Jumlahnya ada 50 nantinya, dan tetap sama kita akan berikan sum premium kepada kawan-kawan IGI di daerah atau wilayah yang dinyatakan lolos. Kemudian pelatihnya kita siapkan dari pusat ditambah dengan pelatih dari teman-teman IGI daerah. Itu semuanya akan dibiayai oleh pengurus pusat IGI di akhir periode kepengurusan kami. Saya sendiri insya Allah akan mengakhiri masa jabatan 31 Januari 2021, dan seperti yang mungkin teman-teman tahu, saya sudah berkomitmen tidak akan mencalonkan diri dan juga tidak bersedia dicalonkan lagi sebagai Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia. Sampai sekarang masih banyak kawan-kawan yang meminta saya untuk mengubah niat saya, tetapi 5 tahun buat saya terasa sudah cukup menjadi Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia. Ini waktu yang tidak singkat. Pejabat negara biasanya waktu itu terlalu singkat. Kenapa terlalu singkat? Mayoritas dari mereka mengajukan diri lagi untuk calon periode selanjutnya, bahkan berebut dan mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan jabatan itu kembali. Tetapi di IGI 5 tahun itu menurut saya cukup panjang ya, dan saya malah di Kongres nanti akan mengusulkan agar Ikatan Guru Indonesia itu mengubah masa jabatan kepengurusan, tidak perlu 5 tahun, itu bisa terjadi lebih cepat, dan kita semua bisa melihat banyak pemimpin-pemimpin guru yang maka kesempatan buat yang lain itu sangat kecil. Dan karena itu saya memilih untuk melanjutkan organisasi ini dalam bentuk regenerasi kepengurusan. Dalam 5 tahun ini Bapak Ibu, banyak hal yang sudah terjadi, dan alhamdulillah kita sekarang ini menemukan Ikatan Guru Indonesia yang sebenarnya sudah sangat luar biasa. Saya sendiri menerima Ikatan Guru Indonesia itu dalam kondisi masih ada di 7 provinsi, dan kabupaten kota juga masih sangat sedikit ya. Saat ketika Kongres di Makassar, banyak teman-teman yang hadir itu sebenarnya mereka belum pernah beraktivitas, hanya dengan modal SK. Tetapi itulah yang menyemarakkan Kongres kita di Makassar yang lalu, dan alhamdulillah kepercayaan itu diberikan ke saya, dan dalam bentuk cek kosong. Maksudnya tidak ada sama sekali dana yang saya pegang ketika saya dilantik dipilih menjadi Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia. Kondisi kas izin 0 rupiah, dan bahkan untuk pelaksanaan kongres pun kami sendiri mengupayakan dari berbagai sisi dananya. Pak Imran salah satu panitia waktu itu, dan tahu betul berbagai strategi yang kita terapkan agar kongres itu bisa berjalan meskipun dengan dana yang tidak begitu banyak ya. Seperti misalnya membuat penghargaan guru yang kemudian bisa menghasilkan uang, kemudian buat seminar yang bisa menghasilkan uang, ya semua strategi-strategi itu yang kami kerjakan untuk membuat IGI itu bisa melaksanakan kongres dengan baik. Kemudian Bapak Ibu, tentu saja ketika saya dipilih menjadi Ketua Umum IGI, maka tanggung jawab itu ada di pundak saya. Karena tidak ada uang, maka mau tidak mau untuk menggerakkan organisasi ini saya harus menggunakan uang pribadi. Tidak ada pilihan ya, karena tidak mungkin saya ke kementerian minta-minta dan sebagainya. Kalau saya datang minta-minta ke kementerian, ya nilai organisasi itu tidak akan tinggi, tidak akan dihargai lebih baik. Karena itu saya memilih untuk menggunakan uang pribadi saya. 2016 hampir semua pengeluaran Ikatan Guru Indonesia itu dari kantong pribadi, dan kemudian Februari saya terpilih 31 Januari, kemudian Februari saya sudah harus menghadiri Rembuk Nasional di Jakarta, kemudian melantik IGI Sumatera Selatan, dan sejak itu saya tidak pernah lagi berhenti sampai kemudian 2007. Suaranya gak hilang, mana kenti? Audio kok. Saya di mute kayaknya. Sudah oke. Udah. Sudah kedengaran lagi Bu ya? Udah Pak. Udah Pak. Bahkan pernah suatu ketika saya terbang 14 kali hanya dalam 1 minggu.
Ini dan semua itu ya belum ada sponsorship waktu itu. Hanya berusaha membangun kepercayaan masyarakat, kepercayaan mereka yang punya dana, kemudian kepercayaan kawan-kawan guru. Alhamdulillah dalam 1 tahun pertama Ikatan Guru Indonesia hadir di berbagai provinsi di Indonesia, dan kemudian ada satu hal yang saat itu kami pikirkan. Saya punya waktu berapa lama ya? 30 menit ya? Iya Pak, boleh silakan. Ya. Sampai Bapak Ibu, ketika pertama kali saat itu ada banyak hal yang sebenarnya yang saya pikirkan tentang organisasi guru. Karena kan sudah ada organisasi guru yang lain kan, sudah ada PGRI dan PSGI waktu itu. Saya melihat organisasi guru ini tidak mandiri, sangat tergantung pada pihak lain. Bahkan PGRI itu hampir tidak pernah dipimpin oleh guru ya. Guru besar selalu yang pimpin, bukan guru seperti amanat undang-undang guru dan dosen. Karena di amanat undang-undang guru dan dosen itu, guru dengan dosen sudah dibedakan. Tidak sama lagi tuh guru dengan dosen. Nah Bapak Ibu, itu hal pertama yang saya pikirkan, bahwa IGI itu butuh kemandirian. Kita tidak bisa membangun IGI ini dengan baik tanpa kemandirian. Kita selalu bergantung pada hal-hal yang di luar organisasi ini. Misalnya untuk melakukan pelatihan, untuk membuat seminar, untuk membuat workshop, kita selalu mencari pelatih-pelatih dari luar, terutama para dosen, kemudian perusahaan-perusahaan IT, yang kemudian yang terjadi adalah apa yang mereka berikan adalah apa yang mereka punya, bukan apa yang kita butuhkan. Ya, jadi yang mereka kasih ke kita dalam bentuk PowerPoint itu adalah apa yang mereka punya. Konsep-konsep yang sebenarnya tidak bisa diaktualisasikan di ruang kelas. Banyak hal-hal yang sifatnya teoritis yang diberikan kita dari setiap pelatihan seminar ke seminar, dan kemudian kita hanya sekedar mengandalkan sertifikat, ya, tetapi tidak mendapatkan manfaat yang bisa diimplementasikan di ruang kelas. Jadilah kemudian saya berpikir kita harus punya pelatih yang banyak untuk bisa membuat organisasi ini hidup. Salah satu kemandirian yang dibangun yaitu bagaimana caranya supaya kita punya pelatih sendiri. Dan karena itu Bapak Ibu, saya kemudian berkomunikasi dengan beberapa perusahaan, salah satunya dengan Samsung, dan Samsung waktu itu bersedia membantu kita untuk mengadakan TOT, Training of Trainers, literasi produktif waktu itu, TOT literasi produktif. TOT literasi produktif ini sebenarnya ada banyak tujuannya. Yang pertama melahirkan pelatih. Yang kedua, kata produktif di belakang TOT itu, belakang literasi itu sebenarnya adalah kode keras kepada kawan-kawan guru bahwa selama ini banyak pelatihan-pelatihan kita tidak produktif. Ya. Hanya datang, duduk, diam, makan, minum, dapat sertifikat, pulang. Ya. Tidak ada perubahan kualitas diri ketika mengikuti satu pelatihan atau seminar. Ada tapi sangat sedikit. Nah, literasi produktif ini menjadi kata kunci waktu itu buat kita. Kita ingin membangun kemandirian dengan melahirkan pelatih yang memang bisa menghasilkan produk. Jadilah kemudian saat itu di Surabaya kita mengumpulkan 147 orang dari berbagai daerah di Indonesia, dan 147 orang itu kemudian kita kumpulkan dan tidak ada pelatih. Ya. Waktu itu ada yang tanya ke saya beberapa orang, ini kita dikumpulkan untuk apa? Mana pelatihnya? Katanya TOT. Saya bilang, buat apa kita menghadirkan pelatih? Bukankah kalian semua orang-orang hebat gitu? Orang-orang yang sudah dapat penghargaan internasional, menulis buku banyak, kemudian selama ini punya kemampuan untuk mengelola sesuatu baik IT dan sebagainya. Untuk apa kalian dilatih? Saya bilang. Yang butuh kita sekarang lakukan adalah bagaimana kita ini berkumpul supaya kita memberi manfaat buat guru-guru yang lain. Akhirnya saat itu kita membentuk 8 jenis pelatihan yang kemudian kita sebutnya sebagai 8 kanal pelatihan IGI. Itu cikal bakal dari banyaknya kanal-kanal pelatihan yang kita kenal sekarang. Jadi saat itu saya kemudian menyampaikan ke kawan-kawan semua, kanal pelatihan ini kita resmikan dan mulai kita latihkan. Teman-teman kemudian setelah pelatihan di Surabaya itu hanya satu bekal yang kita berikan saat itu, yaitu pengenalan tablet waktu itu dari Samsung. Itu saja yang dilatihkan. Selebihnya adalah sesuatu yang dilatihkan sendiri. Kemudian Bapak Ibu, kami kemudian merasa bahwa teman-teman ini harus melatih di daerah mereka masing-masing.
Kembalilah mereka ke daerah masing-masing, dan ketika kembali ke daerah masing-masing, di situ kami menemukan sebuah fenomena yang kami sebutnya sebagai fenomena botol kosong tapi tertutup. Kenapa kami menyebutnya botol kosong tapi tertutup? Ternyata banyak kawan-kawan guru kita, terutama guru-guru senior, itu tidak bersedia dilatih. Kenapa tidak bersedia dilatih? Mereka merasa lebih hebat daripada yang mau melatih. Mereka merasa lebih jago daripada yang mau dilatih. Bahkan mereka ada yang bilang, kamu kan dulu murid saya, kenapa kamu yang harus latih saya? Ya, apalagi guru-guru muda seperti BHP misalnya, ya guru yang mau dilatih, guru yang 5 tahun lagi pensiun atau 3 tahun pensiun, pernah jadi guru berprestasi, kemudian mau dilatih sama BHP. Ya yang mau siapa gitu kan waktu itu. Apalagi seperti Pak Imran misalnya, waktu itu masih sangat muda, 5 tahun lalu, mungkin usianya masih 20 lebih ya, atau 30 awal. Nah, ketika mereka ingin melatih, mereka terkendala dengan faktor psikologis itu. Botolnya sebenarnya kosong, mereka tidak memiliki apa yang akan dilatihkan itu, tapi mereka tidak bersedia dilatih. Ini yang kami sebut sebagai botol kosong tapi tertutup. Bagaimana cara membuka tutup botol itu? Karena kita tidak mungkin melatih terus-menerus kalau botolnya tidak terbuka. Yang kami lakukan kemudian adalah mengirim pelatih dari satu tempat ke tempat lain. Menukar-nukar pelatih. Itu yang kami lakukan. Jadi Imran misalnya kita kirim ke Kalimantan, kemudian BHP melatih ke Jawa, kemudian teman-teman yang lain yang dari Semarang ke Kalimantan, yang dari Kalimantan kita kirim ke Sulawesi, yang dari Sumatera kita kirim ke Aceh, ke Papua, yang dari Papua melatih di Bali dan sebagainya. Dan kemudian setelah itu kawan-kawan guru yang tidak mau dilatih ini kemudian bertanya-tanya, kemarin itu ke Palembang bikin apa? Saya di sana melatih guru, Pak. Itu ada foto-fotonya di Facebook saya. Terus ditanya lagi, itu ke Kalimantan bikin apa juga? Dia bilang, saya juga melatih di sana, Pak. Antusias, Pak. Pesertanya banyak. Nah, loh, kenapa kalau harus melatih jauh di sana? Kenapa bukan kami yang dilatih? Nah, di saat kata-kata kenapa bukan kami yang dilatih, disitulah sebenarnya botol kosong itu terbuka tutupnya. Kita buka tutup botolnya, dan kemudian teman-teman mulai melatih di daerah mereka masing-masing, dan kemudian semangat untuk melatih dari satu tempat ke tempat lain semakin banyak. Semangat itu kemudian kita kumpulkan di Jakarta pada tanggal saya lupa tanggalnya, tapi pada bulan Januari 2017. Hanya berselang 5 bulan dari Oktober, November, Desember, Januari, 4 bulan. Hanya 4 bulan kita kemudian berkumpul di Surabaya, di Jakarta. Dari 147 orang, itu kemudian di Jakarta terkumpul 350 guru pelatih. 5 Januari. Dan mereka membawa kemampuan mereka masing-masing, dan ketika mereka datang, itu membawa kanal pelatihan mereka masing-masing. Disitulah kemudian IGI mempunyai 67 kanal pelatihan baru. Jadi bukan lagi 8, tapi 67. Setelah 67 itu, Bapak Ibu, saya merasa bahwa ada yang kurang dari pelatihan-pelatihan kita, terutama mata pelajaran yang menjadi momok kawan-kawan guru, siswa. Itu matematika dengan fisika. Ya. Kemudian matematika fisika ini saya bikin program khusus, TOT khusus matematika fisika di Makassar. Kebetulan di Makassar kita dibantu oleh Samsung untuk membuat namanya Samsung Smart Learning Class, yang sekarang banyak di mana-mana. Itu pertama kali dibuat, itu di Makassar. Ya. Tahun 2016 oleh Samsung. Itu karena mereka percaya betul sama IGI bahwa IGI ini akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Akhirnya IGI diberikan hadiah Samsung Smart Learning Class itu di Makassar. Kemudian kami melatih di situ, muncul 19 kanal pelatihan baru dari matematika fisika, dan kemudian dari matematika fisika itu digabungkan kemudian menjadi 76 tambah 19 itu tadi. Bapak Ibu yang kami hormati, ada lagi masalah yang kita hadapi saat ini. Masalahnya adalah kita IGI ini kan belum luas, ya, tidak seperti PGRI yang di seluruh pelosok negeri ada. Ya. IGI itu masih banyak kabupaten kota yang belum ada. Saya cek di di 2017 itu hanya ada 25% kabupaten kota yang ada anggota IGI. Apa kemudian yang kami pikirkan Bapak Ibu adalah menerobos hutan belantara. Kenapa kami menyebutnya hutan belantara? Karena di sana tidak ada anggota IGI. Potensi ditolak oleh guru, ditolak oleh kepala dinas, ditolak oleh ketua PGRI sangat besar. Termasuk mungkin yang dialami teman-teman di Riau. Kami kemudian memutuskan bahwa kami harus mengirim pelatih
ke daerah yang tidak ada anggota IGI. Ya. Ini kan buat sebagian orang adalah kebodohan gitu. Buat apa mengirim pelatih ke sana yang memang tidak ada anggota IGI di sana? Tetapi ada satu hal yang kami inginkan adalah orang tidak tahu itu IGI kalau kita tidak masuk ke sana. Akhirnya saya menantang 350 pelatih itu, siapa yang berani masuk ke daerah ini, kami sebut daerahnya A, B, C, D, dan seterusnya, kami paparkan ada, waktu itu masih ada 200 lebih ya, 300 kabupaten kota, yang memang tidak ada sama sekali anggota IGI. Siapa yang punya teman di sana, atau kepala dinas temannya, atau siapapun temannya di sana, dan bisa mengumpulkan 50 guru, kami akan biayai. Kami kirim ke sana dibiayai. Kemudian berangkatlah mereka, ada yang ke Tambrau. Tambrau itu daerah Papua yang di situ tidak ada sama sekali ya anggota IGI. Bahkan guru-gurunya juga susah dikumpulkan. Kemudian ke Minahasa Utara, ke Bola Mangondo dan sebagainya, termasuk di Riau ya, Kepulauan Riau itu banyak yang masih tertinggal saat itu. Termasuk seperti di Sumatera Utara dan sebagainya, saat itu masih banyak yang tidak ada anggota IGI-nya. Nah, setelah mereka kembali, ternyata guru-guru yang dilatih di sana itu sangat antusias. Barulah mereka sadar saat itu bahwa ternyata ada organisasi yang begitu konsen meningkatkan kompetensi guru. Saat itu baru mereka sadar. Selama ini mereka hanya mendapati organisasi guru yang hanya sibuk pada saat Hari Pendidikan Nasional dengan porseni, dan habis itu mereka upacara bendera pada saat Hari Guru Nasional. Selain itu tidak ada kegiatan yang dilakukan dalam upaya peningkatan guru, kompetensi guru. Dan ini mereka sangat butuhkan. Suatu ketika saya ke Kalimantan Tengah. Saya dalam perjalanan 13 jam itu dari kota Palangkaraya ke Barito Timur. Sampai di sana, saya menemukan pelatihan yang tidak biasa. Jumlah pesertanya 1.200 orang. Saya bilang, bagaimana caranya dilatih 1.200 orang itu? Pelatihan itu kan 100 orang, 200 orang sudah mulai tidak efektif itu 200 orang. Ini 1.200. Saya kemudian tanya ke panitia, Ibu, ini kok pesertanya sampai sebanyak ini ya? Kemudian peserta malah nyeletuk, Pak, kasihlah kami kesempatan untuk ikut. Selama kami jadi guru, pelatihan yang pernah kami ikuti cuma prajabatan gitu. Setelah prajabatan tidak pernah kami ini ikut pelatihan. Makanya ketika IGI bikin pelatihan, kami semua datang. Nah, Bapak Ibu, ada satu mindset lagi yang waktu itu sangat susah kita ubah. Hampir mayoritas sekolah-sekolah di seluruh Indonesia ini itu dilarang bawa handphone, dilarang menggunakan teknologi oleh pimpinan daerahnya atau kepala dinasnya atau bahkan kepala sekolahnya. Waktu itu Pak Bupati kebetulan dia incumbent, mau maju lagi sebagai bupati, mendengar ada 1.200 guru yang hadir, beliau minta panitia menunda kegiatan. Tunggu saya 10 menit katanya. 10 menit beliau datang dan panitia cerita selama 10 menit itu bahwa di kabupaten kami susah Pak, ini semua kita terapkan. Karena kami dilarang menggunakan handphone, dilarang menggunakan tablet, bahkan LCD juga kadang-kadang saja kami gunakan. Ya, saya kemudian bilang, ya sebentar, kita lihat reaksi Pak Bupati pada saat kita menyampaikan materi. Saya minta sebelum Pak Bupati bicara, saya duluan bicara. Sejak itu Bapak Ibu, guru-guru kemudian heran, begitu selesai saya bicara, Pak Bupati bicara, dia langsung bilang, mulai hari ini Bapak Ibu, silahkan menggunakan teknologi di ruang-ruang kelas kalian. Ya. Para peserta semua jadi heran, kok bisa Pak Bupati selama ini yang ngotot melarang kita tiba-tiba berubah menjadi mempersilahkan kita. Nah, ini perubahan-perubahan mindset ini yang terus-menerus kita gali. Suatu ketika Bapak Ibu, saya ke Tual, ya, saya mendarat di Bandara Langgur. Tual itu dari Makassar, dari Jakarta waktu itu saya langsung ke Ambon. Kemudian dari Ambon saya terbang lagi ke Langgur. Kemudian dalam perjalanan ke Kota Tual. Dalam perjalanan ke Kota Tual itu saya baru mendarat, kemudian dijemput sama panitia di sana. Dalam perjalanan di mobil, mereka tanya, Pak Ketum, teman-teman itu sudah bertanya sejak beberapa hari lalu. Saya bilang, apa yang ditanyakan? Ini nanti peserta dapat amplop berapa katanya. Nah, itu mindset lama yang dibangun oleh kawan-kawan saat itu, bahwa pelatihan itu ada amplopnya, bukan? Ada amplop. Saya kemudian bilang ke mereka, tidak usah dipikirkan. Besok kita lihat. Setelah kegiatan selesai, tanya mereka masih mau amplop atau tidak. Saya kemudian berpikir keras, apa sih yang masalah guru-guru kita ini sehingga tidak bisa berubah.
berubah. Salah satunya karena budaya amplop itu. Saya kemudian cerita ke mereka saat itu, saya bilang begini. Saya bilang, Bapak Ibu, suatu ketika ada pelatihan dilaksanakan oleh UNESCO, saya bilang. UNESCO itu bikin pelatihan, mengundang guru dari Langgur, dari Tual. Dikirimlah surat itu ke kepala dinas. Kepala dinas karena bingung, ini apa ini pelatihannya. Kemudian dikasihlah ke kepala KCD. KCD kemudian disposisi kepala sekolah. Kepala sekolah kasih ke guru senior. Guru senior bilang, aduh ini kegiatan apa ini? Dikasihlah ke guru junior. Ya mungkin usianya masih 20-30 tahun gitu ya. Berangkatlah dia ke ikut pelatihan itu. Begitu ikut pelatihan, dia pulang dari pelatihan itu. Dia senyum-senyum sama guru seniornya. Dia bilang, Pak, hari ini saya traktir Bapak. Waduh, kok saya mau ditraktir katanya? Kamu kan guru honorer di sini. Ya, kok mau traktir saya? Dia bilang, nggak apa-apa Pak. Saya kebetulan kemarin itu waktu ikut pelatihan dapat amplop Pak. Cukup lumayan Pak isinya. Makanya saya mau bayarin Bapak. Kali ini makan gitu. Nah, guru senior mengetahui kalau pelatihan itu berbayar, dapat duit, dapat amplop. Kemudian pelatihan selanjutnya, undangan selanjutnya, guru junior sudah tidak dapat jatah. Yang berangkat adalah guru senior. Kepala sekolah heran, kok kemarin dia tidak mau berangkat, tiba-tiba sekarang dia ngotot mau berangkat. Pelatihan selanjutnya, kepala sekolah yang ikut. Pelatihan selanjutnya lagi, orang dinas pendidikan yang ikut. Akhirnya Bapak Ibu, guru-guru kita tidak punya kesempatan untuk mengikuti pelatihan gara-gara amplop. Nah, setelah itu Bapak Ibu, semua peserta kemudian tidak ada lagi yang berpikir tentang amplop. Mereka kemudian bilang bahwa tolong dibikin lagi pelatihan selanjutnya Pak. Kami akan terlibat di pelatihan-pelatihan itu. Kami akan ajak guru-guru yang lain untuk ikut serta. Itu fenomena amplop itu Bapak Ibu. Dan ini menjadi merusak kawan-kawan guru kita sehingga kompetensinya menjadi tidak berkembang dengan baik karena fenomena-fenomena seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, saya lanjutkan lagi pembahasan sedikit. Masih ada waktu buat saya ya? Iya. Masih Pak, silakan. Bapak Ibu, kemudian perjalanan waktu terus-menerus berjalan, kita kemudian sudah dapat sponsorship. Ya, ada banyak perusahaan kemudian yang sudah mulai memberikan penghargaan kepada IGI, memberikan kepercayaan kepada Ikatan Guru Indonesia. PT Samsung Elektronik Indonesia salah satunya, dan Samsung itu mendapat nilai positif yang luar biasa karena keterlibatan Ikatan Guru Indonesia dalam CSR Samsung. Bayangkan di setiap penghargaan dunia, selalu juaranya itu adalah India. India selalu memegang jumlah manusia yang mendapatkan manfaat dari CSR. Ketika Samsung bergabung memberikan kepercayaan kepada IGI, Samsung Indonesia menjadi nomor 1 di dunia, mengalahkan India jauh di bawahnya. Dan itu Bapak Ibu karena kita bisa melatih sekitar 500.000 guru per tahun, sehingga dalam 5 tahun kepengurusan ini lebih dari 2 juta guru mendapatkan manfaat daripada pelatihan-pelatihan yang kita lakukan. Memang 2 juta ini tidak bisa kita hitung sebagai 2 juta guru ya, tapi 2 juta peserta. Artinya ada beberapa orang yang ikut 2 atau 3 kali dan sebagainya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kemudian berpikir bahwa organisasi ini harus terus-menerus berjalan, harus terus-menerus bergerak, dan karena itu saya memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan kepengurusan saya secara pribadi untuk selanjutnya. Kemudian ada satu sebenarnya yang kita bangun selama ini adalah bergaining. Membangun nilai tawar. Nilai tawar ini penting Bapak Ibu agar kita tidak diremehkan, tidak dilecehkan oleh para pengambil kebijakan. Maka itu kalau Bapak Ibu bertanya kenapa MRR bertahan untuk tidak menerima dana Kemdikbud ya, padahal pernah ditawari kita 3,7 miliar, 3,8 miliar. Itu karena saya tidak mau dihitung oleh Kemdikbud dalam hitungan negatif. Karena itu waktu itu saya dipanggil ke Jakarta, ada 8 orang dari direktorat yang berbeda di depan saya, waktu itu saya datang sendiri, dan mereka menyampaikan bahwa kita bisa saja membantu Ikatan Guru Indonesia, tapi kita punya format dan pola yang sudah baku, dan tolong IGI ikut. Saya bilang kalau IGI yang ikut, ini masalahnya mengubah karakter Ikatan Guru Indonesia, dan saat itu ya kita tidak bisa menerima dana itu, karena memang kita
tidak ingin mengubah karakter Gigi yang sudah kuat. Bapak Ibu yang kami hormati, di akhir masa kepengurusan saya sekitar bulan Juni lalu saya harus cuti, ya. Dan karena saya cuti kemudian ada ribut-ribut di PPIG, ya mempersoalkan uang lah dan sebagainya, dan saya bilang sebenarnya saya malas bersoal dengan uang karena saya tahu betul hak saya di IG itu jauh lebih besar daripada apa yang pernah kembali ke saya. Saya kemudian karena tidak nyaman dengan itu, saya minta staf saya di kantor untuk menghitung berapa sih sebenarnya yang pernah kita keluarkan untuk membangun Ikatan Guru Indonesia. Teman-teman, para staf saya kemudian mengumpulkan bukti-bukti baik berupa nota, tiket Traveloka dan sebagainya, bukti transfer dan lain-lain. Dan ternyata jumlahnya tidak kecil. 1,8 miliar uang pribadi yang sudah saya keluarkan untuk membangun Ikatan Guru Indonesia. Dan kalau dihitung dengan honor-honor, dihitung dengan hak-hak yang harus saya terima, itu kira-kira mencapai 2,3 miliar rupiah. Artinya dari dana yang kembali ke saya itu masih jauh yang harusnya ditambahkan. Tetapi tentu saja saya tidak mungkin meminta ditambahkan karena saya ketua umumnya kan. Tidak mungkin saya minta siapa yang mau bayar saya gitu, tidak mungkin. Nah karena itu semua laporan akan saya pertanggungjawabkan di Kongres, dan Bapak Ibu ini bagian dari proses kita. Kalau Bapak Ibu tanya ke saya kenapa ada reshuffle di akhir-akhir kepengurusan, karena saya tidak suka kegaduhan. Sejak saya selesai cuti, di 1 minggu pertama sebenarnya tidak ada yang gaduh, tapi kemudian gaduh sekali setelah bahkan saya keluar grup, kemudian kegaduhan kita berlanjut, kemudian saya memutuskan untuk membuat IG ini bisa tetap beraktivitas, ya harus ada reshuffle, nggak bisa tidak. Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan mengakhiri masa kepengurusan 31 Januari 2021, dan karena itu saya harus mempersiapkan diri untuk pensiun. Kenapa saya harus pensiun Bapak Ibu? Kenapa harus mempersiapkan diri Bapak Ibu? Karena banyak para mantan ketua, mantan-mantan di dunia ini ya, yang kemudian mantan-mantan itu masih merasa berkuasa padahal sudah tidak berkuasa, masih merasa berwenang padahal sudah tidak berwenang, masih merasa punya bisa mengatur padahal sudah tidak bisa mengatur. Bagi sebagian orang disebut power syndrome. Saya sebagai pribadi saya tidak ingin melakukan itu, dan itu juga saya tidak lakukan ketika saya menjadi ketua di organisasi-organisasi sebelumnya sejak saya sekolah di SMA sampai sekarang. Bapak Ibu, itulah kenapa saya membentuk yang namanya Jaringan Sekolah Digital Indonesia. BHP juga salah satu yang bergabung ke sana, Pak Imran juga salah satu yang bergabung ke sana. Jaringan Sekolah Digital Indonesia ini kami siapkan sebagai aktivitas kami setelah tidak lagi di Ikatan Guru Indonesia. Saya akan tetap membantu IG, tapi mungkin tidak bisa mencampuri banyak. Tetapi ini bukan hal baru sebenarnya. Apa yang dilakukan Mas Nanang dengan Bernas Sastaka, Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika, kemudian Mas Isan dengan Media Guru, kemudian dengan Pak Satria dengan Gerakan Literasi, itu hampir sama dengan apa yang saya buat dengan Jaringan Sekolah Digital Indonesia ini. Intinya kita membangun ruang untuk tetap beraktivitas, tapi tidak boleh mengganggu Ikatan Guru Indonesia yang sudah kita besarkan. Kita harus ikhlas meninggalkan sesuatu karena memang kita tidak bekerja untuk manusia. Kita meninggalkan itu karena memang kita ingin memberi manfaat kepada kawan-kawan guru di seluruh Indonesia. Saya kira yang sampaikan kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu, saya dari lubuk hati yang paling dalam karena akan mengakhiri masa kepengurusan. Saya mohon maaf jika dalam 5 tahun kepengurusan saya, atau mungkin baru saja saya sampaikan ini, ada sesuatu yang menyinggung perasaan Bapak Ibu, ada sesuatu yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya memohon maaf dengan setulus-tulusnya. Saya pun sudah memaafkan kawan-kawan semua. Ya banyak juga yang marah-marah ke saya ya, karena lama baru direspon misalnya atau apa gitu. Ya itu wajar-wajar saja. Menjadi pemimpin memang tidak mudah dan tidak bisa memuaskan semua orang. Bapak Ibu yang kami hormati, saya tahu betul Ibu Delta juga melakukan pengorbanan yang tidak sedikit. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Sama juga dengan Ibu Delta satu lagi, Bu Delta Inhil. Pak Delta, ya, Pak. meskipun baru jadi ketua. Kalau yang di Inhil bapak-bapak. Oh, bapak-bapak itu Bu Delta, Bapak Iya, Delta ya. Bapak. Sorry. Pak Delta. Jadi Bapak Ibu,
saya tahu betul bahwa mereka pun melakukan hal sama, dan banyak ketua IG daerah, ketua IG wilayah, kalau diminta mempertanggungjawabkan keuangan mungkin tidak bisa mempertanggungjawabkan. Mungkin sudah banyak nota-nota yang hilang, kwitansi yang tidak tahu simpan di mana, bukti transfer yang tidak tahu bagaimana, diminta ke bank sudah tidak bisa. Itu banyak yang melakukan. Saya masih beruntung karena saya kebetulan punya perusahaan, saya punya staff yang kemudian setiap saya pulang notanya saya kasih. Sehingga masih ada yang tertinggal, banyak juga yang hilang. Tetapi tidak semua memang ada. Dan itu terjadi di hampir semua jalan kepengurusan, saya kira. Karena itu apapun yang terjadi, proses ini sudah berjalan, dan saya kira ya tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan selain saling memaklumi. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan ke saya. Kita berharap bahwa kegiatan ini menunjukkan kepada kita semua bahwa IG tidak pernah menurunkan tensi dalam upayanya meningkatkan kompetensi guru. Terus-menerus bergerak, bahkan semakin menanjak. Bahkan di ujung periode kepengurusan kita juga jadi seperti itu. Kita tidak pernah menurunkan tensi itu, terus-menerus bergerak. Dan orang-orang seperti Adinda BHP ini mungkin kalau menunggu PGRI memberi ruang, tidak akan ada ruang sampai sekarang. Padahal punya potensi yang luar biasa kan. Dengan adanya ruang yang dibuka oleh IG, terbuka potensi banyak orang yang ternyata hebat, tetapi tertutup oleh ruang yang diisi oleh orang-orang yang sebenarnya tidak pada posisi itu. Kemudian Bapak Ibu mungkin merasakan bahwa apa yang kita lakukan di IG ini memberikan dampak yang disebut multiplier effect. Apa itu Bapak Ibu? Kang Hyung Lee, Vice Presiden Samsung itu di hadapan orang banyak mengumumkan bahwa program digitalisasi sekolah yang dijalankan oleh Kemdikbud itu tidak terlepas dari apa yang dilakukan IG selama ini. Ya. Apa yang dilakukan IG lah yang kemudian memotivasi Kemdikbud untuk membuat program digitalisasi sekolah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kita melihat yang namanya sekarang organisasi penggerak, guru penggerak yang Bapak Ibu daftar mungkin ya jadi guru penggerak. Bapak Ibu mungkin lihat kembali 3 tahun yang lalu, 4 tahun lalu, itu sudah terjadi di Ikatan Guru Indonesia. Apa yang kita gerakkan 3-4 tahun yang lalu, itu sekarang digunakan oleh Kemdikbud untuk program mereka, organisasi penggerak dengan guru penggerak. Kemudian Bapak Ibu, kita juga melihat bahwa kawan-kawan kita di organisasi lain seperti PGRI, Perguru, dan sebagainya, dengan gencarnya IG melakukan pelatihan-pelatihan guru, akhirnya mereka juga ikut membuat pelatihan. Ini yang mendapat manfaatnya adalah kawan-kawan guru juga yang mendapat manfaat, karena kemudian mereka berubah jadi lebih baik. Saya kira seperti itu dan masih banyak lagi. IG sekarang sudah sangat disegani. Kemdikbud hampir-hampir tidak pernah bikin kegiatan yang tidak mengundang IG. Bahkan seperti KPK itu kadang melibatkan IG, tidak melibatkan organisasi lain. Ya. Dan ini penghargaan besar buat kawan-kawan IG, seperti GES, pameran terbesar di dunia. Itu yang dilibatkan hanya IG. Dan karena itu kawan-kawan, ini IG sudah punya posisi yang sangat baik. Saya kira seperti itu kawan-kawan sekalian. Saya mohon maaf jika terlalu panjang ya. Saya di tempat ini mengucapkan terima kasih kepada Dinda BHP dan kawan-kawan Saku yang telah menyusun buku tentang cerita mereka tentang MRL dan Ikatan Guru Indonesia. Di tempat ini saya berterima kasih sekali. Bapak Ibu terima kasih sekali lagi, Ibu Delta, Pak Delta, terima kasih atas segala dedikasinya membantu kawan-kawan meningkatkan kompetensi guru Indonesia di Riau dan di Inhil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.